Kajian Islam. Kita lihat orang-orang tua yang sukses adalah orang-orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya. Sehingga anaknya itu bisa berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Disiapkannya. Sehingga hartanya dikerahkannya untuk mendidik anaknya. Memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak. Next. Kita lihat di dalam buku ini, buku dengan judul Mencetak Generasi Rabbani ini, diterangkan bagaimana mendidik dari mulai anak itu masih janin di perut ibunya. Perlu pendidikan. Kita perhatikan surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kalian pada saat itu tidak berilmu sedikit pun. Tidak mengerti apa-apa saat kalian itu berada di perut ibu kalian. Kemudian dialah yang menjadikan untuk kalian memiliki telinga, memiliki mata, dan memiliki akal fikiran di dalam jiwa. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kata-kata la'allakum tashkurun. Diharapkan dengan rizki ini kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan manusia sejak di perut ibunya, diberinya alat-alat untuk menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu menggunakan apa sih? Kita menggunakan telinga untuk mendengarkan ilmu. Kemudian apalagi alat yang lain? Mata. Kita dengan mata memperhatikan contoh-contoh, pengalaman-pengalaman. Kita memperhatikan apa yang harus kita baca. Kita pun membaca dengan menggunakan mata. Kemudian alat belajar yang ketiga yang Allah berikan kepada manusia semenjak dia itu janin di perut ibunya, Allah berikan akal fikiran pula. Di mana akal fikiran inilah yang membuat manusia itu mengerti mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, mana bahaya. Kita lihat otak manusia memiliki kecerdasan. Namun kecerdasan otak itu sebatas hal-hal yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Sehingga dengan mata, dengan telinga, dengan lidah, dengan kulit, manusia berinteraksi dengan materi-materi kehidupan. Maka otaknya bekerja menganalisa.
maka otak itu pun mampu menangkap apa-apa yang menjadi fenomena kehidupan. Namun, di saat dia itu harus menangkap hal-hal yang tidak bersifat materi, immateri, maka otak pun terhenti, tidak mampu. Terpindahlah pekerjaan itu kepada akal pikiran. Di mana akal pikiran itu memiliki alat yang disebut dengan basirah. Disebut dengan basirah. Basirah itu berbeda dengan basar. Basar itu mata yang ini, mata yang fisik ini. Sedangkan basirah adalah mata yang ada di dalam jiwa. Mata yang ini hanya bisa menangkap hal-hal yang materi. Sedangkan hal-hal yang immateri, yang bukan materi, dia hanya bisa ditangkap oleh basirah. Baik, buruk, benar, salah, manfaat, bahaya, itu tidak ditangkap oleh akal. Maksudnya oleh otak, tidak bisa ditangkap oleh otak. Di mana otak itu hanya menangkap apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya. Nah, dari sini seorang anak itu harus dididik kedua-duanya. Sehingga ayat ini mengajak kita untuk memahami bahwa Allah itu sudah memberikan alat belajar semenjak anak itu masih janin di perut ibunya. Sehingga yang fisiknya Allah berikan telinga dan mata. Kemudian jiwanya Allah berikan afidah. Afidah itu jamak daripada fuad. Fuad itu satu, jamaknya adalah afidah. Yang artinya adalah akal pikiran. Di mana akal pikiran? Di dalam nyawa, di dalam jiwa. Kemudian di mana letaknya nyawa atau jiwa? Di dalam jantung. Di mana letaknya jantung? Di dalam dada. Sehingga di saat kita berbicara otak, maka kita mengarah kepala. Ini otak. Tapi di saat kita berbicara tentang akal pikiran, maka kita menunjuk seperti ini ke dada. Karena disinilah akal pikiran. Di dalam afidah. Di dalam jiwa. Nah, ini rizki besar pada manusia. Yang kalau dimanfaatkan dengan baik, akan membuat manusia itu pandai bersyukur. Next. Kita lihat. Apa perhatian-perhatian yang harus diberikan oleh orang tua kepada janin? Jadi kita ingin mendidik anak semenjak anak itu masih ada di perut ibunya. Maka minimal ada 5 hal. Jadi di buku ini dibahas ada 5 hal yang perlu pendidikan saat anak itu masih janin di dalam rahim ibunya. Yang pertama, orang tua itu hendaknya banyak berdoa dan berzikir. Kenapa? Doa dan zikir sangat ampuh dalam mensukseskan suatu perbuatan. Kita ingin mendidik anak kita. Kita ingin anak kita itu menjadi anak yang saleh. Anak yang benar-benar rabbani. Anak-anak yang benar-benar berhasil menjalin hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kita ingin kesuksesan itu, maka bantulah itu dengan doa, dengan zikir. Maka janin pun akan terbantu dalam kemampuan ini.
Hal yang kedua adalah sering membaca Al-Quran. Orang tua itu hendaknya sering membaca Al-Quran. Kenapa? Apa manfaatnya? Sering membaca Al-Quran saat di dalam perut itu ada janin. Maka kita lihat hasil penelitian membuktikan bahwa janin kalau sudah berumur 5 bulan itu mampu menyerap informasi dan mampu mendengar suara yang ada di luar tubuh manusia. Dia ada di dalam tubuh manusia, tapi dia mampu mendengarkan apa yang terjadi di luar sana. Kemudian hal yang ketiga adalah menjaga perilaku dan sikap. Artinya orang tua itu hendaknya waspada terhadap perilaku dan sikap dirinya. Karena itu sedang diperhatikan oleh anak yang berbentuk janin di perut ibu. Di mana akhlak orang tua, terutama ibu hamil, berpengaruh besar kepada janin, mulai dari sikapnya, ucapannya, sehingga kepada perilakunya. Dipengaruhi oleh orang tuanya. Kita bayangkan anak di dalam perut, di dalam rahim, sedangkan orang tuanya senangnya cekcok. Kalau bicaranya kata-kata yang tidak seronoh. Kemudian begitu kasarnya sikap di antara orang tua. Maka si anak itu sesungguhnya sedang mendengarkan dan memperhatikan. Sedang menyerap apa-apa yang terjadi pada orang tua yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu kehati-hatian ini sangat menuntut kita untuk benar-benar memperhatikan apa ucapan yang layak diucapkan, apa perilaku yang layak untuk dilakukan, dan apa sikap yang pantas untuk ada pada diri orang tua. Kemudian tindakan berikutnya adalah memberi sentuhan lembut dan kasih sayang. Janin di perut ibu itu sangat butuh kasih sayang, butuh kelembutan. Di mana elusan dan tepukan halus perlu dilakukan saat janin menendang-nendang perut ibu. Kita lihat janin ini sudah mulai punya kaki, sehingga dia suka menendang-nendang dengan kakinya kepada perut ibunya. Maka ternyata bisa dihentikan. Caranya apa? Ditepuk-tepuk dengan halus, dengan lembut. Diusap-usap dengan lembut. Ternyata anak itu merasakan bahwa orang tuanya itu memberikan kasih sayangnya kepada si janin itu. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Apa pengaruhnya? Kita berharap bahwa di saat makanan kita itu halal, maka akan menumbuhkan darah yang halal, darah yang betul-betul baik, darah yang disukai oleh Allah, darah yang barokah. Begitu pula di saat makanan itu bergizi, bervitamin, maka akan menumbuhkan anak dengan pertumbuhan yang bagus. Nah, jadi kita lihat di sini memperhatikan pendidikan itu dimulai sejak anak itu masih berbentuk janin di perut ibunya. Next. Kita lihat bagaimana supaya pendidikan itu sukses. Jawabnya ini. Ada 10 karakter disebutkan pada buku ini
yang selayaknya dimiliki oleh orang tua untuk membuat dia itu sukses dalam mendidik anaknya. Yang pertama, dia harus ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang akan membuat seseorang itu menjalin hubungan segitiga. Dia, Allah, dan apa yang sedang dikerjakannya. Seseorang sedang mendidik anak. Bagaimana supaya pendidikan ini sukses? Maka kontaklah dengan Allah. Niati bahwa pendidikan yang saya sedang lakukan itu karena Allah semata-mata. Ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah. Maka sentuhan-sentuhan pendidikan itu menjadi mampu menuju kepada sasarannya. Kemudian hal yang kedua, karakter yang akan membuat seorang pendidik itu sukses adalah bertakwa. Hendaknya seorang pendidik itu adalah orang yang bertakwa. Kita ini ingin dikasih sayangi oleh Allah. Kita ingin anak kita dikasih sayangi oleh Allah. Apa caranya? Apa yang perlu kita berikan kepada Allah supaya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita? Jawabnya, bertakwalah engkau. Karena takwamu itulah yang menyebabkan Allah itu mengasihimu, menyayangimu. Kemudian yang ketiga adalah berilmu. Kalau orang tua itu kurang ilmu, maka pendidikannya akan buruk. Karena kebaikan, kebenaran, dan manfaat semuanya terkumpul di dalam ilmu. Bagaimana seseorang ingin mendidik tanpa ilmu? Itu namanya orang berdagang tapi tidak punya modal. Karena modal utama orang mendidik adalah berilmu. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab. Di mana anak itu adalah amanah. Maka amanah itu harus ditunaikan, harus dipenuhi. Orang yang menunaikan amanah akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sehingga dia siap untuk berlelah-lelah mendidik anaknya. Dia siap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Sehingga dia benar-benar memberikan fasilitas-fasilitas yang selayaknya untuk pendidikan anak. Kemudian yang kelima, sabar dan tabah. Karena pendidikan itu adalah ujian. Pendidikan itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Orang mendidik itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka membutuhkan ketabahan dan kesabaran. Orang yang tidak tabah dan tidak sabar, dia akan gagal. Kita lihat orang-orang yang mampu dan sukses mendidik anaknya, kita perhatikan. Ternyata memang mereka itu orang-orang yang sabar dan tabah. Kemudian yang keenam, lemah lembut dan tidak kasar. Siapapun manusianya, entah lelaki entah perempuan, sangat suka kepada sikap yang lembut. Sangat benci kepada sikap yang kasar. Itu berlaku untuk siapapun, termasuk diri kita. Termasuk anak yang kita didik. Kajian Islam